tahu ya, jawabnya ish kariman au syahidan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa? Coba ish kariman ya. Terus au syahidan. Au syahidan. Au atau au syahidan. Au syahidan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada yang tahu artinya apa? Saya akan jadi syahid, hidup mulia. Syahid. Allahu akbar. Paling nggak ada sepotong ya? Ish kariman, hidup mulia. Mati syahid. Syahidan atau mati syahid. Ya, kok sama amat sih kan? Malam-malam ini ngomongnya hidup mulia mati syahid. Emang kita nungguin apa sih? Ya nungguin kapan mati sih sebenarnya. Kalau kata salah satu sahabat saya yang juga mualaf yang sudah 24 bulan, katanya kita cuma nunggu sholat sampai dipanggil pulang ya. Kalau kata Pak Stephen ya, ya. Jadi kita siap ya kalau ditanya ya. Dia Faruko Syariman au syahidan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Iya, kayaknya kadar energinya baru 45% ya. Jadi malam belum? Sudah belum? Oh, nggak makan malam atuh. Kan diet gitu katanya biar. Iya, saya makan sore tadi. Gitu ya. Nah, soalnya biasanya kalau Sabtu malam tuh pada ngapain sih? Ngapain? Apa ada yang baru pertama kali kesini kayak saya baru pertama kali saya kesini? Saya juga. Main. Oh biasanya scroll IG gitu ya? Atau ada yang mungkin ada yang nyimak YouTube ya, yang Ustaz Talicio misalnya ya. Ustazan lihat IG ternyata lagi ngecekin ini mana nih tim Juli Fisabilillah gitu ya. Harus optimis kita ya, karena pilihannya tadi either kita fish kariman atau pilih yang mana kalau cuma ada dua? Hah? Maunya yang mana? Syahid. Maunya dua-duanya dong ya? Iya. Jangan udah di dunia pengennya apa kan? Kalau sekarang kan fenomena gitu ya. Di dunia udahlah pengen mati kan gitu kan fenomenanya ya? Yang isu mental health itu ya. Nah, pengen mati terus kayaknya hidupnya kayak nestapa gitu ya. Tapi giliran meninggal juga subhanallah, walau alam ya, nggak tahu nasibnya kayak apa ya, tapi biasanya kayak begitu endingnya nggak keren. Siapa yang pengen endingnya keren kayak para sahabat ya yang sudah mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Angkat saya. Siapa yang mau hidup mulia dan matinya dalam keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Angkat tangan katakan saya. Jadi berangkat tadi dari rumah niatnya apa? Oh langsung nih. Niatnya Mengkaji Islam, menuntut ilmu. menimba ilmu di jalan Allah ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Biar apa? Dia selalu diajarin oleh guru-guru untuk terus menata niat. Kalau dalam salah satu bukunya Syekh Al-Ghazali, mendingan mana sih? Ini. Iya, tapi kemau banget ya. Ini macam cokan buat jadi voice over begini. Cek. Ini kayaknya baterainya mau habis sih, tapi siap-siap aja ya. Alhamdulillah ya. Kita ini dikasih Allah nikmat iman Islam yang selalu ngajarin dari hal yang paling basic, yaitu nawaitu, niat. Karena niat itu ibarat angka 1 di saldo tabungan teman-teman yang nol-nol-nolnya banyak. Kebayang nggak? Nolnya banyak banget, tapi gak ada angka 1-nya di depan. Nol. Kosong dong, ya nggak? Tapi angka yang ini nggak satu kan,
9. Oh, Masya Allah. Kalau gitu udah sempurna. Pasti kalau udah 9 itu udah ikutan berjuang dakwah sama Yuk Ngaji, ya nggak sih? Gitu ya. Jadi minimal tuh bab niat tuh ya harus satu dulu luruskan. Barang siapa yang niat hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulullah SAW, maka dia cuma akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Contoh ya, nanti katanya ada KTW loh. Oh ya, aku pengen ketemu. Alhamdulillah itu salah satu wasilah ya. Tapi kalau kata guru ditata itu ibaratnya connecting dots aja ya, cuman pintunya doang. Karena abis itu kita harus nata lagi. Ketemu Tere di sana mau ngapain? Apakah foto-foto gitu kan ya biasanya ya? Nggak apa-apa foto-foto. Asal yang utama jangan sampai terlupakan. Contohnya, saya sering banget diajarin sama guru-guru kalau ketemu sama kan kita lagi ketemu guru-guru jarang-jarang misalnya ya. Kemarin alhamdulillah kan ada istri dari Habib Umar ya, yang Masya Allah tempat hadir ke Indonesia gitu ya. Itu aja kan semua para public figure yang hijrah itu pada berbondong-bondong gitu ya. Nah, cuma tetap diingatin sama guru-guru yang syarifah itu juga mengingatkan bahwa jangan lupa kamu kesini itu niatnya mau berguru, bukan mau ketemu teman doang, bukan mau foto-foto ya. Walaupun nanti mau foto-foto bentuk kegembiraan bukan, tapi luruskan niat. Biar apa? Biar nggak keseleo. Dan itu yang harus dijaga sampai selesai. Sampai kita selesai, habis dari menimba ilmu selesai ya, pulangnya terus udah alhamdulillah Allah izinkan nyampe di rumah dengan nyaman, bahagia, udah semuanya ketemu keluarga. Nah itu jaga terus. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah dapat nikmat menimba ilmu yang ternyata dari sudut pandang yang sebelumnya nggak pernah saya tahu, saya jadi tahu. Gitu. Ini contoh ya. Bab niat aja panjang ternyata. Iya, benar banget. Betul. Bahkan kalau dia hadis arba'in yang pertama kan betul. Nah jadi teman-teman sekalian yang sudah lagi-lagi ya, gak semua orang yang alhamdulillah dapat keistimewaan ada di tempat ini di Masjid As-Salamika ya. Betul. Pada malam hari ini hari Sabtu tanggal 2, sekarang berapa nih? Oh iya, sekarang tanggal 3 Agustus ya. Sekarang yang pasti sekarang tuh udah penghujung bulan Muharram ya. Iya. Masih bulan haram, Masya Allah. Jadi semua amalan baik akan Allah lipat gandakan. Kebayang nggak duduk di sini bertahan sampai selesai, dapat banyak banget borongan pahala yang nanti dicatat-catat sama para malaikat untuk jadi bagian dari kitab iliyin kita, Insya Allah. Amin ya Allah. Jadi dari sini mudah-mudahan kita nanti bisa latihan terus. Any kind of activities, setiap apapun yang akan kita lakukan, mulai dari bangun pagi udah niatin dulu. Ya Allah, alhamdulillah habis baca doa bangun tidur, alhamdulillah saya masih dikasih nikmat hidup. Biar apa? Biar semuanya itu kita lakukan dalam keadaan sadar. Kenapa orang berdosa? Karena nggak sadar kalau dia sedang melakukan maksiat. Tapi kayaknya ada juga yang sadar tapi nggak tahu aja, nggak tahu benar, nggak tahu diri gitu ya. Ada yang karena keriduan loh maksudnya. Ya. Ini lebih bahaya lagi nih berarti ini. Karena kalau dalam Al-Quran yang nggak boleh yang dimaafkan itu yang dalam keadaan tidak sadar, makanya diterima. Tapi sadar terus ngajak, terus makin senang berbuat dosa, alhamdulillah. Jangan sampai ya pilihannya tadi cuma kalau umat muslim itu cuma 2 pilihannya, hidup mulia atau mati syahid. Jangan hidup nestapa, mati masuk neraka, naudzubillah. Jadi kita harus belajar mulai dari yang kita doain, menimba ilmu di jalan Allah. Masya Allah, ini bab 1 nih ya. Iya, sudah mulai terisi nih gelas-gelasnya. Udah mulai panas ya. Tadi kata kunci dari KTR, ingat satu kata kunci kita adalah luruskan niat, gitu kan ya. Tujuan kita kesini adalah apa, gitu ya. Kemudian juga kalau ingat digambarkan bahwasanya perjalanan seseorang yang belajar berjalan menimba ilmu, gitu kan ya. Itu juga
juga masuk dalam kategori sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya dong, Mbak Sar, ya kan kalau misalnya kita ini lagi malam ya, emang ada jaminan kita di sini akan terus bertahan sampai umur berapa ya? Saya umurnya mau 45, doain ya, insya Allah umurnya masih panjang. Amin. Ya, amin, Allahumma amin untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kan ada jaminan besar kita. Betul banget. Apakah saya duluan atau Mbak Sar duluan? Ya. Nah, ya kan? Atau teman-teman duluan? Nggak ada jaminan. Tapi kalau kita dalam kondisi menimba ilmu, pulangnya Allah jamin nanti pahalanya setara dengan syuhada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indah banget, Ustaz. Jadi kalau ditanya tadi belum dijawab, pada pertanyaannya belum dijawab, baru tadi baru prolog. Allahu Akbar, panjang amat gitu. Subhanallah. Iya. Kalau ditanya, saya sebelumnya non muslim, tapi ternyata semua orang tuh aslinya muslim, percaya nggak? Ah, benar. Tapi kok banyak yang non muslim kan? Nah, inilah makanya kita penting banget ya belajar Al-Quran terus ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu Allah bilang, zaman kita masih di alam ruh. Ada yang ingat kita di alam ruh? Gak ada ya? Iya, nggak usah jauh-jauh lah, 2 tahun yang lalu, persis 2 tahun yang lalu, tanggal 3 Agustus 2022, ada yang ingat? Ngapain aja? Nah, ada yang ingat, iya. Makanya Allah tuh maha segalanya. Jadi apa? Itu disiapin kalau kita nanti untuk nyatetin. Biar kita tuh nanti nggak ngeles. Ada barang buktinya. Ada barang bukti orang catet. Langsung kok itu terus gitu, standby. Nggak akan pernah habis tintanya. Sekarang saya mau nanya, ada nggak yang membaca surat Al-A'raf ayat 172 mulai dari huruf hijaiyahnya dulu, baru kita baca lagi. Bulan Muharram, 1 huruf 10 kebaikan, dikali banyak. Masya Allah. Ada yang mau baca? Masya Allah. Apa kali? Ya Uktina.